فاطمة الزهراء ثم إلى حضرة أب حسن وزير حضرة جنون بغداد حضرة الشيخ مغادر الجيل حضرة الشيخ منصور المدني لحضرة مهدي أحمد ميزان حضرة باقي المقدم محمد بن علي معلى بن حضرة الشيخ عبد الرحمن سلطان بن حضرة الشيخ أبو بكر الزري لحضرة أبو عمر الغوث لحضرة أبي عبد الله حضرة الشيخ محمد راشد بن حضرة الشيخ كشف الأنوار بن حضرة الشيخ شرف عبد الله بن حضرة الشيخ أخو محمد أمين بن ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذرياتنا من الله وعلى درجات الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لنا ويرحمهم ثم الفاتحة لنا ورزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والهداية على الهدى والصراط ذلك علم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى آله أن الله يميل قلوبنا وقلوبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام إلى محنة امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدنيا من سنوات من كتاب الفتح الرباني وقال الشيخ مقدم الجيلاني الى المجلس الثالث عشر على كل مجلس yang ke-13 وقال رضي الله تعالى عنه berkata Syekh Muqaddim Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu yaum al-thulatha di hari Selasa bil madrasah di madrasah sendiri Rabi' bil Qaidah pada tanggal 4 Dzulqa'dah di sanati di tahun 45 wa 500 tahun 545 Hijriah. Ya gulamu pesan sidik wahai anakku bermulia wahai muridku qaddim bil akhirata ala dunia. Utamakanlah kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Kepentingan akhirat tiba waktunya sembahyang di bagian akhirat, tiba waktunya puasa wajib puasa, tiba waktunya zakat, tiba waktunya naik haji menambah kemampuan, itu kepentingan akhirat. Kepentingan dunia habis untung, kepentingan akhirat apa? Mencari duit dengan dunia, lagi mencari duit, mencari usaha atau buka warung dan lain-lain. Kan kepentingan dunia, jadi harus seimbang sidik tadi. Jadi beliau seimbang. Fa'innaka tarbahuha jami'an. Niscaya sungguhnya engkau akan mendapatkan keuntungan keduanya, keuntungan dunia dan akhirat. Ini sebagi kada barat sebelah. Wa idza qaddamta dunya 'ala al-akhirati. Ujar beliau apabila engkau lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, amadallahu azza wa jalla kaifa istaqalta khasirtahuma jami'an. Niscaya engkau akan mengalami kerugian. Uqubatan lahuma adalah mengalami kerugian, jami'an adalah semuanya. Kenapa jami'an tadi? Maka di akhirat kada mendapat keuntungan, di akhirat magihnya ya beliau mengutamakan dunia daripada akhiratnya. Kaifa istaqalta bima lam tu'mar bihi, ya beliau Syekh Abdul Jilani, bagaimana engkau bisa menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah Ta'ala. Di sini kita akan menyibukkan diri dengan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Artinya kita beriman diperintahkan Allah Ta'ala, disuruh Allah Ta'ala, kita beriman sekuat tenaga. Yang orang lagi ke jalan Allah Alam dan masih bawa kehinang, masih berbutuh berkumpul kepada buatnya beliau. Walau sabaqat taufiqa waqtal akhri minha, dan niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongannya kepada engkau dan menganugerahkan taufiknya kepada engkau dengan sebab engkau tadi mengutamakan kepentingan akhirat. Wa idza akhadta minha syai'an wadi'at fihi al-barakatuh,
Nah intinya dari beliau, apabila engkau tadi mengambil dunia begitu saja, dan bahwasanya dunia engkau ambil yang utama tadi, dan ketika engkau mengambil sesuatu darinya, maka Allah Ta'ala akan meletakkan, mengambil dunia dan akhirat tadi, meletakkan keberkahan padanya. Juga berkah, kalau sedikit tapi berkah, banyak kan berkah. Ada kelebihan sedikit, kelebihan sedikit, tapi berkah, dinikmati rasa lawas habisnya. Nah ya, orang berkah itu dinikmati rasa lawas habisnya. Nah ada berkah itu banyak rasa cepat habisnya. Contohnya duit tuh ini, duit negara langsung habisnya, berarti berkah duit hilang. Makanan sing nyaman, tapi dimasukkan untung kayak biasa-biasa aja, berarti berkah makanan hilang. Padahal makanan nyaman, tapi memang sudah masuk untung. Ada lagi nikmatnya, berarti berkah makanan hilang. Walaupun makanan kurang lebihnya 2 kali. Kalau masuk untung, rasa nyaman, berarti berkah berarti. Baik itu sami boleh makan talam juga. Tadi darah, memang dami, mandai ini, nanti di jeruk mandai, entahan. Di sini punya hak arti makan itu kada berasa lagi, berarti berkah makanan hilang. Untuk kiasnya tadi bedanya apa? Sedikit banyak sih mengambil dunia tadi, lalu dapat lakas habisnya, berarti keberkahannya tidak ada. Yang penting sih berkahnya ada. Al-mu'minu ya'malu di dunia wa akhiratahu, bermula-mula beriman ke beliau adalah yang beramal untuk dunia dan akhiratnya. Gimana itu? Beramal untuk dunia dan akhiratnya, artinya seperti ya'mali duniahu balaghathu biqadri ma yahtaju ilaihi, adalah dia untuk beramal untuk dunianya tidak, dia akan bekerja sekedarnya. Jadi beramal untuk dunianya, dia bekerja sekedarnya saja. Biqadri, dengan kadar ma yahtaju, apa yang diperlukan, ilaihi, untuk dia hidup. Bila berlebihan untuk apa? Memenuhi perbekalan hidupnya saja. Yang na'u minha kazali rakibi, tidak mengambil banyak-banyak. Kalau mengambil banyak-banyak berarti serakah atau toma. Sedangkan sihir al-jahilu, orang jahil, kullu hammihi ad-dunya, adalah dunia menjadi ambisi yang paling gagal baginya. Tahu kiranya dunia tadi jalan terakhirnya, padahal sudah dia ada akhiratnya. Wa al-amal aliku kullu hammihi al-akhiratu, bermula-mula sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka adalah tujuannya daripada hidup itu adalah yang diutamakannya al-akhiratu, adalah negeri akhirat. Tsummal maula, kemudian tujuannya adalah menghadap zat Allah Subhanahu wa ta'ala, maha mulia dan maha besar. Idza hasala baina yadayka raqibun min ad-dunya, dicontohkan sini, apabila berada di hadapan engkau sepotong roti tadi kulihat ini apa? Ini bagawi. Wa naza'aka nafsuka, lalu setelah anak dia makan roti, nafsu dan syahwat menentangnya. Artinya apa? Wa talab tasyahawati fanzur, wujud nafsu dan syahwat. Roti namanya makan itu dikit benar, yang pada kenyang, banyakin lagi. Nah, memang nafsu memiliki syahwat itu kan, wujud syahwat. Rotinya murah, baik roti orang aja. Sudah anak makan sepotong roti tadi, menuntutmu buat banyak tadi. Setelah itu yang terjadi apa? Apabila terjadi macam-macam tadi, fanzur ila ini,
maka pandanglah olehmu pada saat itu bila man yaqdiru ala kasrati, pada saat itu pandanglah dan Allah Ta'ala yang bisa memberikan rezeki itu. Artinya dirawatnya bahwasanya aku makan sepotong roti ini adalah rezeki dari Allah Ta'ala, bukan dari engkau wahai nafsu wahai syahwat. Bila kalah dengan nafsu dan syahwat, ya tadi potong roti jadi makan dikit-dikitan. Fa innahu la falaha laka, maka sesungguhnya tidak ada keberuntungan bagi engkau, tidak mendapat keuntungan. Kenapa? Karena merasakan dikitan. Hatta tubghida nafsuka wa tu'afiha fi janibil haqqi azza wa jalla, merasakan dikitan sehingga engkau sanggup membelenggu nafsu engkau dan mengikatnya di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti berarti orang dari tawa mengikat nafsunya. Apalagi nanti yang puasa akhir, kenapa buka puasa? Karena nafsunya, karena syahwatnya. Lihat ini, lihat itu, lihat nyaman-nyaman. Kali berbuka, mana habis, mana termakan. Banyak yang tahu mengucap tangan. Sebelum buka ini aja Bang, aku anak itu udah mati, aku anak ini, aku anak itu. Soalnya pas buka segelas baju hanya nih, bingung makanya. Sampai itu anak si makhluk tadi bisa diubah Allah Ta'ala. As-siddiquna ya'rifu ba'dahu ba'dahu, bermula orang yang sudah as-siddiq, para siddiqin mereka itu mengenal satu dengan yang lainnya. Itu paham siddiqin ya syuku kullu wahidin minhum ra'iyatal qubur wasidqu min al-akhirin. Jadi siddiq wa ya muridud dunya, wahai orang yang berpaling dari apa? Dari Allah Ta'ala. Wa as-siddiqin min ibadi, wahai orang yang berpaling daripada Allah Ta'ala, bahwasanya mengapa engkau lebih memilihkan menghadapkan diri engkau kepada makhluk. Maksudnya sampai kapan engkau menghadap terus kepada makhluk dengan mengharapkan kekayaan dari mereka. Artinya di sini kau tidak berusaha mengharapkan kekayaan daripada si makhluk, jelas di Syaikhul Jilani. Jadi mengapa yang faulaka? Apa manfaatnya yang engkau dapatkan di sini? Mengharapkan dari makhluk. Laisa bi aidihim darabun, di tangan mereka tidak ada mudarat. Artinya di tangan mereka tidak ada mudarat, mereka tangan mereka bisa habis. Wala naf'a wala adha'a wala man'a, tidak ada bedanya antara mereka. Tidak ada manfaat, tidak dapat memberi manfaat dan tidak dapat mencegahnya. Tidak ada bedanya mereka itu dengan kebanyakan benda yang dapat memberikan mudarat. Jadi menghadap juga gak usah bekerja dan beliau. Ya mu'ridan an haqqi azza wa jalla. Wa asafa alaikum ya khalqullah, wa asafa, betapa aku merasa kasihan kepada engkau wahai makhluk Allah Ta'ala jasyai'ul. Ma ta'rifuna khaliqakum haqqa ma'rifati, engkau tidak mengetahui pencipta dengan sebenar-benar pengetahuan. Engkau seorang hamba, apakah engkau sudah kenal pencipta engkau tadi? Wahai itu siapa menciptakan sini sudah pada engkau? Banyak sidang kau tidak kenal lagi dengan pencipta engkau itu. In kana li fil qiyamati, jikalau adalah bagiku adalah beliau di hari kiamat kelak, seandainya aku pada hari kiamat syai'un, ada sesuatu yang Allah perintahkan kepadamu, la ahdilanna asqalaku, niscaya aku akan membantu mengangkat beban kalian min awalikum ila akhirikum. Yang kalian berusaha ayatnya kan aku nang menimbulnya sedikit punya kawan. Ya murid iqra alayya,
Itu sudah banyak. Jadi bahwasanya tidak mengenal Tuhan engkau. Kalau mengerjakan perintahnya yang dihadap itu siapa aja beliau? Apakah engkau kenal dengan Tuhan engkau tadi atau belum? Ya ulam la tayas min rahmatillah azza wa jalla bi maksiyati irtakabatha. Wahai anakku, wahai ujar beliau, la tayas, janganlah pernah putus asa dari mengharap Allah Ta'ala dengan alasan dosa engkau yang pernah engkau lakukan. Di sini walaupun kita ada dosa, jangan putus asa daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Bal irsil najasata tauhidika bima taubati wa thabati 'alaiha. Dengan apa alasan? Sebaiknya basuhlah, cucilah najis pada pakaian agamamu dengan apa? Dengan air taubat. Jadi beliau punya kata taubat. Pintu taubat kepada Allah Ta'ala masih terbuka. Tidak hanya makhluk tertutup terus. Kenapa? Makhluk itu kadang-kadang bisa memaafkan, kadang-kadang memaafkan, ya kan? Makhluk tadi sama-sama makhluk punya apa? Di dalam dirinya punya nafsu dan lain-lain. Ada yang memaafkan, ada yang memaafkan. Wal ikhlasu fiha wa tayyibuhu wa bukhruhu bi tayyibil ma'rifati. Setelah dicuci dengan air taubat, bahwasanya diri engkau tadi diiringi dengan apa? Berbuat ikhlas di dalamnya. Kemudian diharumi dengan mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu jadi perlu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita tahu-tahu sih. Hidup kita dari apa? Dari jangan bagi Tuhan harus ada tahu dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdan min hadzal manzil alladhi anta fihi waspadalah beliau akan keadaan engkau dan sekarang ini. Innaka, karena bahwasanya engkau kaifanan bisa beralih posisi, bisa beralih keadaan. Nah, yang perlukan engkau baik, besok bisa menjadi tidak baik. Nah, yang besok tidak baik menjadi baik ya beliau. Jadi waspadalah, hati-hatilah ya beliau. Jangan anggap tiap hari itu kita baik-baik terus kadang pada masjid ya beliau. Fa innaka kaifa man yartabata fasibahu haulaka. Jika engkau menoleh sendiri, binatang buas berada di sekitarmu dan bahaya yang mengintai engkau. Lalu apa? Fasibah ahlaka wal adaya ta'suluka tahawwal anhu, maka adalah kau berpindah dari keadaan tersebut. Jadi jangan buat diri bahaya. Bagaimana caranya kita dalam menghambakan diri kepada Allah Ta'ala tadi, jangan sampai itu aja berpindah. Jangan buat diri celaka. Kenapa buat diri celaka? La ta'kul bi tum'ika wa syahwatika wa hawaka, la ta'kul illa bi syai'in. Ketika engkau makan ya beliau, maka makanlah, tapi jangan makan bersama dengan apa? Tabiat dan syahwat yang ada di dalam diri engkau tadi. Tabiat, syahwat, nafsu. Kecuali makan itu dengan mengikuti Al-Quran. Ya, kayak makan mengikuti Al-Quran, ada adabnya yang makan tadi. Kemudian makanlah dengan adab daripada apa yang diajarkan oleh Nabimu, Alkitab was Sunnah. Thumma atrub syahidain akharin wa ma qalbuka. Setelah makan tadi, maka hatimu ingatlah kepada orang yang memberi rezekinya. Di sini jalan di dalamnya. Ketika makan ingat memberi rezekinya.
Ketika anak minum ingat nambah rezekinya. Ketika anak apa lagi dapat sesuatu anugerah ingat nambah rezekinya. Kadang kita dapat sesuatu kadang ingat nambah rezekinya. Ya sudah habis hanya ingat orang nambah rezekinya. Sudah habis saja ingat. Sudah lagi baik macam-macam yang dimiliki dikuasai semua kan pas sudah habis hanya ingat lawan memberi rezekinya. Itu tabiat kita kayak itu. Biasa kita yang sudah base hanya menghadap Allah Ta'ala, sudah nyaman karena tahu-tahu lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La takun ka'atibil lail yahtubu wa la yadri ma yaqum biyadihi. Beliau kiasakan ciri menjatuhkan, janganlah diri engkau itu seperti orang mencari kayu di tangan malam. Ia tidak tahu apa yang diambil oleh tangannya karena kadang disebut bahwasanya ketika engkau makan tidak mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah dan hati tidak ingat seperti mencari kayu bakar dan tidak tahu diambil oleh tangannya malam hari. Kadang berkelakuan tahabu ular. Allah Ta'ala yang menciptakan dan makhluk itu adalah buktinya bahwa Allah Ta'ala menciptakan makhluk tadi, bukti pengabdian makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukti pengabdian makhluk kepada Allah Ta'ala menurut apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sudah menjelaskan la takun ka'atibil lail walakin huwa syai'un ghafurun fis sadri wa sidquhu wal kamal. Tetapi jadi beliau ketika sudah nyata dan bahwasanya orang yang ingin selamat pasti ingin mencari keselamatan atau kesehatan. Al-afiyah fi tarki talabil afiyah wal ghina fi tarki talabil ghina wa dawa fi tarki talabid dawa. Orang yang mau sembuh pasti tidak meninggalkan mencari obatnya. Ayat dia tadi menjadi sembuh maka mencari obatnya. Kayak dia tadi menjadi sehat maka mencari bagaimana supaya al-afiyah mendapatkan kesehatan. Kullu dawa fit tasbih. Setiap obat itu ujar Syekh Qadir Jilani, setiap obat itu berada pada diri hamba yang diri hamba itu menyerahkan semua urusannya ilal haqqi azza wa jalla kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bedanya seorang hamba tadi, sesuatunya dihadapi kesulitan, cobaan hidup, lalu diserahkannya semuanya kepada Allah Ta'ala, itu merupakan obat yang paling mujarab. Waqadil asbab, dan memutuskan segala sebab-sebab yang terjadi. Wa khalil arbab, dan melepaskan semua yang ada di pikiran-pikirannya. Kalau tidak terjadi masalah, tidak ingat menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita masukkan ke hati, kita masukkan ke kepala, ada masalah tadi, lalu stres. Ya. Stres kalau untung ini masih stres. Ad-dawa'u fi tauhidillah azza wa jalla fil qalbi. Bermula obat itu adalah orang itu selalu mentauhidkan Allah Ta'ala fil qalbi, di dalam hatinya. Apa aja selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu obat yang paling mujarab, mentauhidkan Allah fil qalbi dengan apa yang hatinya, la bil lisan, bukan dengan ucapan lidah. Ulama itu tidak di dalam kata-katanya, apa-apa aja artinya jalan sendiri. At-tauhid wa zuhdu la yakunani ala jasadi wal lisani. Bermula adalah ajaran beliau yang namanya tauhid dan zuhud itu
biasa dan bisa saja, tapi adalah semuanya bil qalbi, orang yang tauhid Allah Ta'ala letaknya di dalam hati. Tidak takaluar, pengamalan dalam hati beliau. Wa taqwa fil qalbi, contoh orang yang takwa pada Allah Ta'ala itu pengamalnya dalam hati, bukan diucapkan pengamalannya. Wal ma'rifatu bil qalbi, pengenalan Allah Ta'ala itu didapat bil qalbi, dalam hati juga. Wa muhabbatu azza wa jalla bil qalbi, cinta kepada Allah Ta'ala terletak dalam hati juga. Ya cinta harus berapa bukti, ada bukti cinta harus dilakukan. Kalau cinta wal ilmu bil haqqi azza wa jalla bil qalbi, mengetahui dengan Allah Ta'ala itu bil qalbi, antaranya di dalam hati juga. Kun aqilan, jadilah engkau orang yang cerdas dunia. Sehingga doakan, jadilah engkau seperti orang yang cerdas. La tatahawwas, la tatahawwas, jangan berpura-pura di dunia. Jangan berpura-pura menganggap jadi orang cerdas kawan, jadilah orang yang berakal, orang yang cerdas. Janganlah berpura-pura seperti orang cerdas di dunia, padahal ada cerdas. La tatakallam anta fi hausin wa tasnahu wa takallabun wa kadibun wa riyadun wa nifaqun. Janganlah engkau menjadi dalam orang yang tadi berpura-pura. Janganlah menjadi orang yang riyad. Janganlah menjadi engkau orang yang nifaq, orang yang munafik. Karena itu angan-angan engkau, cita-cita engkau yang berpura-pura tadi hanya demi makhluk saja. Di hadapan makhluk engkau berpura-pura, tapi di hadapan Allah Ta'ala engkau ketahuan. Sudah menjelaskan dengan apa? Dengan cara rincinya sudah tidak sedikit menjelaskan. Wailul jahili marratan walil alimi sab'a marratin. Celakalah. Kenapa celaka? Bagi orang yang jahil itu menggawi sekali. Bagi orang yang mengetahui celaka 7 kali. Mengapa celaka 7 kali? Ujar beliau, wailul wahidin lil jahili kaifa lam ya'lam. Suatu kecelakaan bagi orang yang jahil, sebab bagaimana dia akan beramal di jauhnya, tapi tidak tahu. Masih pentingan di sini. Tapi wailul li hadzal alimi sab'a marratin li'annahu ilmun wa ma'amila. Orang yang sudah mengetahui, orang yang berilmu, celakanya 7 kali lipat, karena dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Coba ini sedikit orang berilmu tadi melanggar 7 kali lipat kecelakaannya. Orang yang jahil ilmunya kada ada, mau digawinya ini amal tadi sekali aja kecelakaan. Jadi bahaya itu jadi orang jadi bahaya. Orang yang berpengetahuan bahaya juga. Ada apa? Ada rintangannya. Irtafa'at anhu barakatul ilmi. Orang berilmu tadi 7 kali kecelakaan, apa? Keberkahan ilmu tercabut darinya. Wa baqiyat alihi hujjatuhu, yang tertinggal adalah menjadi hujjah, menjadi dalil atas dirinya karena di hari kiamat. Ta'allam, oleh karenanya dia beliau engkau belajar ilmu, tsumma amal, kemudian mengamalkan, tsumma farid,
setelah mengamalkan, maka sendirianlah mengamalkannya tadi. Karena mengamalkan itu selongan-selongan, karena buah-buahan. Mengamal ilmu tadi, Allah mengamal itu buah. Nah, utama sendirian dulu, sendiri-sendiri. Fi khalwatika anil khalqi. Nah, adalah mengamalkannya tadi, engkau langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghal bil mahabbatil haqqi azza wa jalla. Setelah engkau mengamalkannya tadi, maka engkau menyibukkan diri engkau dengan kecintaan kepadanya. Disebut mengamalkan. Kenapa? Karena gangguannya banyak. Mengamalkan itu, anaknya makan, ada gangguan. Itu maksudnya. Kamathal himari yahmilu asfara. Al-asfaru hiya kutubul ilmi. Dalilnya kamathal himari yahmilu asfara. Seperti adalah keledai yang memikul akan suatu perjalanan. Al-asfar hiya kutubul ilmi. Maksudnya daripada asfar itu adalah bahwa berdasarkan yang namanya asfar itu kutubul ilmi adalah menghafal, mencatat ilmu. Al-asfar menghafal dan mencatat ilmu. Hal yantabi'ul himaru bikatbil ilmi ma yaqa'u biyadihi min hasiwa ilta'aba wan nasda. Apabila ilmu itu disini tidak engkau hafal dan engkau catat, tidak engkau amalkan maksudnya, siwa ta'ab, maka yang kau peroleh hanyalah kepayahan, wan nasdi, dan kepayahan dan kewuyuhan saja. Di ilmu tidak diamalkan, kepayahan dan kebuyuhan yang beliau. Man izdada ilmu yang bagi an yazdada khawfuhu min rabbih azza wa jalla. Siapa yang adalah bertambah daripada pengetahuannya, bertambah ilmunya, yang bagi sepatutnya lah an yazdada, bahwa bertambah juga khawfuhu, takutnya, min rabbihi, dari Tuhannya. Mesti disebut tiap hari bertambah ilmu, mestinya disebut bertambah juga takutnya, min rabbihi, dari Allah azza wa jalla, wa tawa'iyatihi lahu, dan takutnya akan meninggalkan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meninggalkan yang diperintahkan Allah Ta'ala, biasa-biasa saja, dianggap hal biasa. Ada apa aja, ada apa juga aja, ada apa ini sudah dalam kubur, kita yang tahu, yang merasakan. Di dunia ada apa aja, itu ada dalam kubur merasakan. Ya musta'il ilmu, wahai orang yang mengaku daripada punya ilmu di sini. Aina buka-buka, di mana rasa menangismu min khawfillah, daripada takut pada Allah Ta'ala. Aina haduka wa khawfuka, di mana kehati-hatian engkau dan rasa takut engkau. Aina i'tirafuka bidulubika, di mana pengakuan daripada dosa-dosa engkau tadi. Ditanya sini kayak Pak, karena nangka ini gak ada merasa lagi, rasa takut hilang kepada Allah Ta'ala, rasa kehati-hatian hilang, rasa mengakui dosa, rasa berisi dosa, ada lagi bahaya sih. Aina muwasalatuka bibiyahi, di mana perantara engkau pada apa yang engkau kerjakan, bi taatillah, pada berbuat taat itu. Apakah berbuat taat itu menjadi perantara engkau yang membuat engkau takut kepadanya, yang membuat engkau ada risi dosa kepada Allah. Aina ta'di buka
di mana adab engkau binafsika bagi diri engkau itu kepada berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Apakah ada adabnya dia beliau tadi? Wa mujahadatuha fi janibil haqqi, dan kesungguhan engkau pada apa? Pada apa yang diperintahkannya itu, wa adawatiha, dan meninggalkan apa yang tidak disukai Allah Ta'ala. Apakah kau sudah betul kesungguhan engkau pada apa yang tidak disukai Allah Ta'ala kau tinggalkan? Anta himmatuka, engkaulah himmatuka, kehendak engkau betul. Apakah engkau kayak begitu? Apa engkau kehendak kayak apa? Al-qamisu wal imamatu, apakah kehendak engkau al-qamisu, hendak berisi baju gamis saja? Wal imamatu, apakah kehendak engkau ingin memasang imamah di kepala? Yes, ya. Wal aklu, apakah keinginan engkau al-aklu ingin makan aja? Wal duru, dan apakah keinginan engkau ingin berisi rumah yang paling banyak aja? Wal dagahimu, apakah keinginan engkau itu punya toko yang banyak? Dagaki. Wal qulu al-khalqi, apakah tujuan engkau, keinginan engkau ingin bersama makhluk aja? Wal unsubihim, dan merasa jinak dengan mereka. Nah himmatuka, hati dan himmatuka, keinginan kau orang tadi. Artinya apa? Punya ini sekedar aja. Kan tadi apa? Kepentingan kepentingan akhirat. Nah, berarti yang ada sekedarnya aja. Sesuai keperluan. Fa'inkan laka biha usiman fa'innahu mirjiuka fi waktihi. Jika engkau kawat menyetor nangkai dan engkau memerlukannya sekedarnya aja, maka sesungguhnya Allah Ta'ala mirjiuka akan bertahan kepada engkau fi waktihi, pada waktunya. Dengan apa balasan Allah Ta'ala? Karena ada pada waktunya. Kalau bahasa begininya indah pada waktunya. Nah, bahasa ini indah pada waktunya. Wa qalbuka mustarihun, dan hati engkau akan menjadi lapang min ta'bil intizar, daripada ta'bil lapang uyuh al-intizar, mengharapkan sesuatu yang tidak pasti dari dia. Wa fa'ulil hirsil qadil min al-abdi azza wa jalla fa'aluka hada, inilah harta engkau yang sebenarnya. Apabila harta engkau mengharapkan sekedar apa yang diperlukan aja, itulah harta engkau. Harta engkau yang utama. Banyak-banyak hada ta'am, membuat engkau kuyuh dapat bi syai'in, pada sesuatu mafruqin yang sudah Allah Ta'ala berikan waktu senggang minhu daripadanya. Engkau ada waktu senggang sini, waktu senggang baik gunakan nah baiknya. Jadi maksudnya ada waktu yang tidak senggangnya, hanya ta'am, janganlah engkau mengambil nampak nah huyu-huyu nah balap-balap. Malulah harta kau tadi, ya tadi kau apa? Sekedarnya aja. Sekedarnya apa? Nanti pada waktu. Kau sedih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga sedih. Insyaallah pada ini ulama besar beliau Sultan Awliya sehingga cak akhir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sedikit pendek tapi isinya paling dalam dan paling banyak. Kalau kita kan doa kita baca-baca kan kita minta ya Allah ini ya Allah ini. Doa sedikit Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semuanya al-majlis surah biasa cukup. Kita ridho. Nanti kita sambung di habis belasan sawar musuh kita dan tahan ridho. Apabila ada kesalahan
khilafan. La